Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kita kuliah struktur data melanjutkan pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini ada teori dan praktikum, jadi teman-teman silahkan praktikkan di rumah. Untuk materi hari ini, nah, jadi seperti biasanya bisa dilihat di YouTube ini ya, materi dan tutorialnya. Ya, kita langsung saja. Untuk materi hari ini adalah rekursif. Nah, mungkin ini ya lanjutan dari algoritma yang kita pelajari dalam struktur data. Nah, apa itu rekursif? Secara umum, rekursif itu sebuah proses untuk memanggil dirinya sendiri. Dia sebuah fungsi juga atau prosedur yang dijalankan dalam tahapan pemrograman gitu, dalam bahasa C yang kita gunakan, C dan C++ dalam perkuliahan ini, seperti itu. Jadi terdapat suatu kondisi untuk berhenti. Jadi di mana ada kondisi untuk berhenti, kemudian dia ini mirip dengan perulangan. Nah, perulangan kan juga berulang-ulang seperti itu. Nah, rekursif ini hampir sama, tapi dia juga memanggil dirinya sendiri seperti itu. Nah, kita analogikan seperti gambar di depan ini. Jadi ada gambar frame utama yang di depan yang digambar oleh sang pelukis, kemudian pelukis menggambar lagi di dalamnya hal yang sama, serupa gitu ya. Jadi dan seterusnya sampai ada berapa frame, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 6 atau 7, sekitar 6 atau 7 frame di dalamnya gitu. Jadi ini sebuah perulangan yang makin banyak gitu, terus sampai ke ujung, sampai ke dalam, dan dia mirip gitu dengan aslinya seperti itu. Nah, ini analogi singkat rekursif itu. Jadi sebuah fungsi prosedur yang prosesnya dalam aktivitasnya dia memanggil dirinya sendiri. Nah, di dalam rekursif ini sendiri, dia itu difungsikan atau biasa sering digunakan untuk menyelesaikan faktorial ya, perhitungan faktorial. Jadi kan konsep faktorial itu kan n sama dengan n faktorial, misalnya 7 faktorial, jadi kan 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 1 dan seterusnya seperti itu. Ini kan konsep faktorial. Dan di sini juga jadi n faktorial sama dengan n minus 1, n minus 2 dan seterusnya seperti itu. Dapat diselesaikan dengan cara biasa dan cara rekursif. Jadi faktorial punya dua metode untuk penyelesaian, bisa diselesaikan dengan cara biasa, bisa juga dengan cara rekursif. Nah, kalau untuk rekursif seperti ini, ini untuk biasanya. Jadi untuk biasa ya sama ya, n0, n1 dan seterusnya. Jadi cara yang umum yang kita sering lakukan untuk yang faktorial. Sedangkan untuk yang rekursif, untuk rumusnya atau polanya adalah n kali f n seperti itu. Jika dengan kondisi jika n lebih dari 1. Ini untuk kondisi yang berlaku dalam perhitungan faktorial menggunakan metode rekursif. Nah, untuk cara biasa, seperti apa cara biasa? Yaitu dengan kita deklarasi ya, seperti biasa integer faktorial ini algoritmanya. If n kurang dari 0, return minus 1. Nah, else if n lebih dari 1. Dengan ada kondisi perulangan dalamnya dengan syarat s sama dengan i, ini i ya. Kemudian perulangannya for i sama dengan 2, i kurang dari sama dengan n, i plus plus, dan s sama dengan s kali n, return to s. Ini untuk konsep atau pola perhitungan faktorial dengan cara biasa gitu ya. Ini yang kita sering temui secara normal seperti itu. Kemudian ini dimasukkan dalam bentuk algoritma, jadilah seperti ini rumusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan rekursif? Nah, ini cukup sederhana rumusnya. Kita deklarasikan integer faktorial, integer n ya, kemudian ada kondisi if n kurang dari 0, return minus i, kemudian else if n lebih dari i, return n kali faktorial n minus i gitu ya, else return i. Nah, ini untuk rumus yang digunakan dalam faktorial dengan metode rekursif. Cukup sederhana untuk penggunaannya. Nanti kita praktekkan di kode blok seperti itu.
Nah, dan juga bagaimana implementasi lain bisa digunakan dalam perhitungan kita mencari direct Fibonacci seperti ya. Mungkin teman-teman sudah temukan di kuliah-kuliah yang lain ya, di discrete atau di algoritma dan logika dan algoritma. Nah, ini mungkin sedikit tambahan saja seperti itu ya. Jadi bagaimana kita mencari direct Fibonacci ya, ininya metodenya, dan juga ketentuannya bisa digunakan menggunakan rekursif. Jadi directnya kan ditemukan oleh Leonardo Fibonacci ya dari Italia tahun 1170 sampai 1250 hidupnya seperti itu. Ya, Fibonacci itu didefinisikan secara rekursif sebagai berikut ya. Jadi F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2 for n lebih dari 3 seperti itu. Nah, dengan direct sendiri ada ketentuan seperti ini: 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya seperti itu. Jadi direct yang punya aturan khusus ya selain direct yang biasa seperti itu. Dan juga teman-teman kalau mau iseng gitu ya mencari referensi fiksi gitu ya, misalnya ada di film The Da Vinci Code seperti itu ya. Jadi dimana di sana ada juga ini ya Fibonacci misalnya, kalau nggak salah Fibonacci digunakan di sana seperti itu. Jadi bagaimana ada sandi yang harus dipecahkan ternyata menggunakan sebuah rumus seperti itu. Nah, teman-teman kalau iseng bisa melihat film The Da Vinci Code seperti itu. Nah, seperti apa Fibonacci dalam rekursif? Untuk deklarasinya ini adalah pseudocode-nya, bisa menggunakan prosedur ya. Prosedurnya apa? Kemudian FAB n, kemudian if n sama dengan i dan return to i. If n sama dengan 2 dan return to 2. Nah, kemudian return fab n minus i dan fab n minus 2 seperti itu. Maaf, mungkin kalau tidak salah ini 1 atau 2 ya, mungkin tadi saya ketiknya ini hurufnya mirip seperti itu karena fontnya mirip gitu, jadi saya rubah tadi. Tapi intinya seperti itulah, jadi dikurangi nilai yang dijadikan pola awal seperti itu. Nah, jadi untuk rumusnya yang terakhir untuk pengembalian nilai digunakan return fab n-1 kemudian plus fab n-2 seperti itu. Nah, kemudian ada juga pola recursive tail ya, atau buntut, bisa disebut tail itu buntut. Jika pernyataan terakhir yang akan dieksekusi berada dalam tubuh fungsi, itu ini ya, pernyataannya jika terakhir dieksekusi di dalam tubuh fungsi. Nah, kemudian hasil yang kembali pada fungsi tersebut bukanlah bagian dari fungsi tersebut. Jadi fungsinya itu bukan dari dia gitu ya untuk pengembaliannya kemudian, dan juga tidak memiliki aktivitas selama fase balik. Jadi ibarat dibuntut itu konsepnya di akhir ya, dia akan dikembalikan ke awal lagi, tapi kayak sebuah proses dia gitu. Jadi buntut kan sebuah proses untuk pengembalian ke dalam tubuh fungsi, tapi di buntut itu sendiri bukan bagian dari dia seperti itu. Dia hanya sebagai proses untuk mengembalikan nilai dan juga mengeksekusi ya sebuah pernyataan terakhir seperti itu. Ini untuk ilustrasi dari recursive tail ya, jika menghitung faktorial. Jadi ada FNA gitu ya, jadi kemudian A untuk yang biasa, kemudian untuk yang faktorial tailnya F n-1 NA seperti itu. Jadi ada beberapa proses untuk menentukan nilainya dari fase awal, kemudian masuk ke prosesnya untuk mengolah, kemudian sampai pada kondisi terminal, dan terakhirnya di fase balik ya, fase baliknya tadi gitu, untuk sampai rekursif lengkap itu. Jadi ada fase awal, kondisi terminal, dan fase balik sampai kepada melengkapi proses rekursif itu sendiri. Dan juga di dalamnya bisa kita temukan proses yang ini ya, yang memindah nilai seperti itu. Jadi bagaimana nilai yang ada dikembalikan, kemudian diproses, diatur dan diolah, kemudian sampai dia bisa
balik lagi seperti itu. Nah, itu mungkin teorinya. Lebih lanjutnya kita akan masuk ke dalam kode blocks untuk mengetahui praktek lebih dalamnya seperti itu. Oke. Yuk kita lanjutkan. Nah, ini untuk kode source code ya. Dalam kode blocks menggunakan C untuk mencari Fibonacci ya, menggunakan metode rekursif seperti itu. Jadi yang pertama di sini ada deklarasi ya, seperti biasa header, ada menggunakan studio.h, kode.h dan windows.h. Nah, dari sini ada integer Fibo dengan panjang ya, long a seperti itu, dengan kondisi if a benar-benar sama dengan 1 dan atau a benar-benar sama dengan 2. Dan nilainya returnnya kembali ke 1. Dan else nya ada return juga pengembalian nilai untuk rumus Fibo-nya. Jadi di sini rumus letak penghitungan bagaimana mencari nilai Fibonacci menggunakan Fibo A-1 plus Fibo A-2 seperti itu. Nah, untuk bagian body ya, untuk bagian inti dalam program ini ada sistem, dan di sini diberikan judul sistem titik latihan Fibonacci dan menggunakan perintah printf mencari nilai Fibonacci dan masukkan nilainya berapa. Nah, di sini scanf ya untuk inputan, dan di sini dipanggil untuk rumus yang digunakan di atas ini tadi seperti itu. Nah, ada rumusnya yang di sini, Fibonya x nya berapa diambil dari sini, kemudian dihitung dalam rumus ini dan dipanggil lagi dan ditampilkan seperti itu. Mari kita lihat hasilnya dari program ini. Nah, di sini bisa kita lihat masukkan nilai n, berapa n yang kita inginkan. Misalnya kita masukkan 10. Nah, maka dilihat Fibonacci dari 10 ini menggunakan metode rekursif adalah 55 seperti itu. Nah, itu untuk program sederhana dalam si kode blocks ini menggunakan rekursif Fibonacci ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah program mencari nilai Fibonacci dan faktorial. Nah, ini dua hal yang berbeda dijadikan satu dalam sebuah program. Nah, kita misalnya masukkan berapa nilai yang kita cari. Saya tadi sama ya 10. Nah, hasilnya hasil 10 faktorial adalah bla bla bla, nilainya banyak ya seperti itu. Kemudian Fibonacci 10 adalah 55. Jadi sama ya dengan yang tadi nilainya. Tapi di sini bisa menampilkan dua hasil. Yang pertama hasil faktorial, kemudian yang kedua adalah hasil dari Fibonacci itu sendiri seperti itu. Nah, ini adalah program yang menampilkan dua nilai berbeda dalam sebuah program seperti itu, dan digunakan metode rekursif di dalamnya, dan juga metode cara biasa ya untuk yang faktorial. Faktorialnya juga menggunakan rekursif dan Fibonacci-nya menggunakan rekursif. Nah, ini adalah program yang sudah jadi seperti itu. Nah, materi sampai di sini. Kemudian selanjutnya adalah latihan. Saya berikan kode ini kepada teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini, bisa di screenshot, bisa dibaca, dan di ini ya. Dari kode ini silahkan teman-teman tambahkan atau dimodif biar ada proses bisa menghitung faktorial menggunakan rekursif seperti yang saya tadi gitu. Tadi saya contohkan untuk hasilnya. Nah, teman-teman silahkan cari kodenya dengan bekal ini, sudah saya kasih bekal awal untuk yang Fibonacci. Nah, silahkan teman-teman cari yang faktorial, buat juga kalau bisa cari dan otak-atik sendiri untuk hasil prosesnya biar bisa ketemu seperti tadi ya. Nah, kalau ini kan masih seperti ini ya hasilnya. Nah, masukkan nilai n 10. Di sini hanya tampil nilai Fibonacci ya dengan nilai n-nya 10 dan hasilnya adalah 55 seperti itu. Sedangkan untuk tugasnya teman-teman bisa otak-atik, nanti bisa kerjakan dengan seperti ini. Jadi mencari nilai Fibonacci dan faktorial. Kita masukkan nilainya, nilai n-nya
misalnya 10, nah hasilnya ada 2 yang tampil, yaitu hasil 10 faktorial adalah nilai dengan nilai faktorial yang tampil, dan Fibonacci dari 10 adalah nilai dari Fibonacci yang tampil, seperti itu. Nah, itu untuk tugas teman-teman setelah ini. Jadi silahkan dikerjakan, di otak-atik ya, coba sendiri nanti gimana cara menemukan jawabannya seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk materi kita di pekan ini. Silahkan diperhatikan, dicerna dengan baik. Semoga nanti bisa mengerjakan dengan baik dan dikumpulkan pekan depan ya, ini ya deadline-nya. Nah, itu saja mungkin materi dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di chat, bisa di lewat media apapun bisa disampaikan. Itu saja mungkin dari saya. Kerjakan sendiri-sendiri ya untuk tugasnya ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.